Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan atau diwartakan Yesus Kristus yang melakukan kehendak Bapanya. Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itulah yang dikehendaki Bapa. Atau jelasnya Yesus melakukan semua itu karena Bapanya. Yesus mau menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Walaupun sesungguhnya Bapa memberikan kuasa atas hidupnya, atas sikap yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan itu bukan hanya untuk menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati, tetapi juga Bapa yang telah memberi contoh untuk menghakimi.
Dan Yesus juga diberi kuasa untuk menghakimi, memberikan penghakiman atas orang. Dan itulah yang dikecam oleh orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi Yesus manusia biasa. Bagi orang Yahudi Yesus tidak lebihnya seperti mereka-mereka. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap karya dan pelayanan kita, kita dituntut untuk mewartakan bukan kehendak kita sendiri, tetapi apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Marilah kita meneladan cara hidup Yesus yang menuruti kehendak Allah Bapanya, mengerjakan semua itu sampai di kayu salib, dan berani merendahkan dirinya untuk mengatakan kemuliaan Allah dalam diri setiap orang. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita menuruti kehendak Allah dan menjalankannya sesuai apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.